Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Kita akan bahas tentang bahan yang digunakan ketika melakukan instalasi dan konfigurasi di sisi pelanggan. Jadi di Mapel CPE kita akan belajar harus tahu dulu nih bahan-bahannya apa aja. Jadi bahannya yang digunakan itu adalah salah satunya adalah kabel. Jadi kabel apa aja nih yang dipakai? Nah, oke, yang pertama akan kita bahas adalah jenis konektor terlebih dahulu. Jadi di instalasi fiber to the home atau fiber optik itu ada beberapa jenis konektor yang digunakan. Contohnya ini. Ini yang paling sering digunakan adalah konektor jenis SC-UPC. Ini yang paling sering digunakan. Nah ini. Jadi warnanya biasanya berbentuk biru seperti ini, kemudian ini masih berbentuk seperti persegi seperti ini. Nah, ini adalah jenis konektor SC-UPC. Tapi ada lagi jenis yang sama-sama SC-nya. Sama-sama SC-nya. Cuma beda di penampangnya. Jadi di depan ini kalau SC-UPC itu adalah datar. Sedangkan ada jenis satunya secara fisik ini sama. Namun biasanya dibedakan dengan warna. Nah, warnanya hijau. Kalau secara sepintas ini sama. Jadi yang membedakan adalah penampang di ujung konektornya ini. Jadi kalau yang di sini adalah berbentuk datar, kemudian kalau yang di sini berbentuk runcing. Kalau yang ini adalah SC-UPC dan ini adalah SC-APC. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian jenis konektor yang ketiga. Yang pertama adalah SC-UPC, yang kedua SC-APC tadi. Kemudian jenis yang kedua ini adalah tipe konektor fiber optik dengan tipe LC. Nah, ini dia seperti ini. Jadi nanti perangkat yang digunakan beda-beda. Kalau yang LC ini biasanya digunakan untuk perangkat yang menggunakan tipe multimode. Nanti akan ada pembahasan lain. Kemudian yang terakhir tipenya adalah FC seperti ini. Mirip dengan konektor BNC, hanya saja kalau yang ini adalah fiber optik. Jadi seperti ini. Ini adalah tipe konektor dengan tipe FC. Baik. Jadi itu adalah tipe 4 konektor yang sering digunakan pada instalasi di rumah pelanggan. Tapi yang pada umumnya yang paling sering digunakan adalah yang SC-UPC. Kemudian kita ketika melakukan proses instalasi penyambungan di rumah pelanggan, biasanya nanti akan kita kenal namanya kalau di jaringan FTTH itu adalah drop core. Jadi drop core di titik akhir penyambungannya di rumah pelanggan itu biasanya ada dua jenis penyambungan yang kita bahas tadi waktu di pertemuan pertama tadi. Jadi ada dua jenis penyambungan. Pertama, penyambungan mekanikal. Ini menggunakan tipe konektor yaitu fast konektor. Artinya kita menyambung manual tanpa menggunakan fusion splicer. Bagaimana teknik penyambungannya? Nanti ada pembahasan beda nih. Jadi intinya penyambungannya tidak menggunakan fusion splicer. Cuma yang digunakan adalah stripper dan cleaver. Jadi untuk mengupas drop core kemudian memotong baru kita masukkan nantinya di konektor ini. Jadi seperti itu. Langsung kita masukkan manual. Kalau gagal ya udah buang gitu. Nah, ini adalah tipe penyambungan mekanikal menggunakan fast konektor. Yang kedua, tipe penyambungan yang permanen. Nah, kalau permanen biasanya menggunakan splice on konektor seperti ini. Jadi untuk melakukan penyambungan ini kita membutuhkan alat fusion splicer jelasnya. Karena biasanya SOC itu ada yang sudah jadi. Contohnya yang seperti ini. Ini kalau misalkan bisa kelihatan ini di sini ada ujung fibernya. Nah, jadi ini yang disambungkan dengan kabel drop core nantinya. Seperti itu. Sama sih, kalau misalkan gagal ya udah buang. Terus pertanyaannya, lebih mahal yang mana? Sekarang sih untuk sekarang lebih mahal SOC. Entah dari alat penyambungnya juga mahal, SOC-nya juga mahal. Nah, tapi biasanya kalau di pengusaha RT RW-net yang masih belum menggunakan fusion splicer sih biasanya menggunakan fast connector.
Ada juga yang menggunakan Fusion Splicer tapi tidak menggunakan SOC. Apa yang digunakan? Biasanya yang digunakan adalah patch cord seperti ini. Nah, biasanya patch cord seperti ini harganya berkisar antara 10.000 sampai 30.000 lah. Itu tergantung panjangnya biasanya. Nah, ini biasanya dipotong. Nanti baru ini akan disambungkan dengan drop core. Sebenarnya secara prosedural di titik akhir penyambungan itu adalah menggunakan fast connector atau SOC, tidak menggunakan patch cord, karena ini biasanya peruntukannya itu adalah untuk mengkoneksikan dari roset ke ONT seperti itu. Itu adalah bagian-bagian dari terminasi akhir di fiber optik. Nah, kemudian kita harus juga paham nih tentang yang namanya kabel twist pair. Salah satu jenis kabel twist pair itu adalah UTP dengan varian 8 warna yang ada di sini, dimulai dari putih oranye sampai putih coklat-coklat. Nah, itu biasanya di awal dasar pengetahuan tentang teknik telekomunikasi itu akan dibahas ke-8 warna ini dan jenis pengkabelannya. Nah, untuk sementara ini kita cuma bahas peruntukannya. Jadi peruntukan dari kabel UTP ini biasanya dia digunakan untuk menghubungkan antara ONT ini kemudian dengan STB, atau ONT dengan laptop atau dengan komputer yang lain atau device yang lain. Itu peruntukan kabel UTP ini. Kemudian yang terakhir, kabel yang biasanya digunakan itu adalah kabel jenis ini yang biasanya digunakan untuk telepon. Ujungnya adalah RJ11. Nah, ini biasanya digunakan apabila pelanggan itu menggunakan layanan internet plus telepon. Biasanya dia nanti akan dihubungkan di sini. Pembahasan mendetail sebentar lagi kita akan bahas tentang ONT, port-portnya, totalnya ini semuanya akan kita bahas. Kemudian intinya kabel ini digunakan untuk menghubungkan antara ONT dengan pesawat telepon yang ada di sini. Kira-kira seperti itu alat bahan yang akan digunakan di rumah pelanggan. Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan dulu. Jadi nanti akan kita berlanjut dengan pembahasan ONT sebentar lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.